Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, perkenalkan nama saya Dilami Tiara dengan NPM C1C023077 dari kelas 5E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi akuntansi keuangan lanjutan di bab 12, yakni pengaturan bersama. Langsung saja materinya, yakni konsep dan karakteristik bersama dan pengaturan bersama. Nah, yang pertama itu ada pengendalian bersama. Nah, pengendalian bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama. Nah, PSAK 66 berbunyi pengendalian bersama adalah persatuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu peraturan yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suatu bulat dan seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Nah, istilah pengendalian disepakati ketika hanya dimiliki oleh satu pihak, sementara pengendalian bersama timbul karena pada pihak sepakat untuk berbagi pengendalian. Nah, selanjutnya persetujuan dengan suara bulat atau sepakat. Nah, artinya semua pihak atau para pihak yang memiliki pengendalian bersama sepakat dengan keputusan yang diambil. Nah, pengendalian bersama dan PSAK lain. Nah, jika tidak ada pengendalian maupun pengendalian bersama atas keterlibatan para pihak atau investor pada suatu peraturan atau entitas, namun memiliki pengaruh signifikan atas pengaturan entitas, maka para pihak mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas sesuai PSAK 15 seperti halnya Ventura bersama. Namun, jika tidak ada pengendalian bersama maupun pengaruh signifikan atas keterlibatan para pihak atau investor pada suatu pengaturan atau entitas, maka pihak atau investor mencatat keterlibatannya sesuai PSAK 71, instrumen keuangan. Nah, menurut PSAK 71, investor dapat mengklasifikasikan investasinya pada instrumen ekuitas sebagai aset keuangan berupa nilai wajar melalui laba rugi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Nah, selanjutnya pengaturan bersama. Nah, pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama. Karakteristik pengaturan bersama yang pertama ada para pihak terkait oleh suatu pengaturan kontraktual. Yang kedua, peraturan kontraktual memberikan pengendalian bersama kepada dua atau lebih pihak dalam pengaturan bersama. Nah, berdasarkan PSAK 66, pengaturan kontraktual dapat dibuktikan dalam beberapa cara. Nah, umumnya secara tertulis, meskipun ada yang tidak, biasanya dalam bentuk kontrak atau diskusi antar para pihak yang didokumentasikan seperti keputusan rapat. Nah, pengaturan bersama dibentuk oleh para pihak dengan berbagai alasan. Nah, antara lain keterbatasan biaya, berbagai risiko, kebutuhan atas keahlian atau pengalaman pada bidang tertentu. Nah, seperti kebutuhan teknologi maupun pasar baru. Nah, pengaturan kontraktual biasanya dimasukkan dalam piagam atau anggaran dasar dan piagam rumah tangga jika pengaturan bersama dibentuk melalui kendala berpisah. Nah, kemudian pengaturan kontraktual berkaitan dengan yang pertama, tujuan. Nah, aktivitas dan durasi pengaturan bersama. Kedua, yang kedua ada bagaimana anggota komisaris atau
organ pengatur setara dari pengaturan bersama dituju. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan. Nah, yang keempat, modal atau kontribusi lain yang disyaratkan para pihak. Kemudian yang kelima, bagaimana para pihak berbagi aset, liabilitas, pendapatan, beban, atau laba rugi terkait dengan pengaturan bersama. Kemudian jenis-jenis peraturan bersama. Nah, menurut PSAK 66 ada dua jenis pengaturan bersama, yakni yang pertama operasi bersama atau joint operation, yang kedua ventura bersama atau joint venture. Nah, penentuan sebagai operasi atau venture bersama tergantung pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan dalam aktivitas normal bisnis, yaitu dengan memperhatikan yang pertama struktur pengaturan, apakah dibentuk kendaraan terpisah ataupun tidak. Nah, yang kedua, jika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah, maka mempertimbangkan tiga aspek kendaraan terpisah adalah struktur keuangan yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Nah, mencakup entitas hukum terpisah atau entitas yang diakui undang-undang terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki subjek hukum. PSAK 66 menggunakan istilah kendaraan terpisah, bukan entitas terpisah, yaitu berarti bahwa tidak harus dalam bentuk entitas, melainkan struktur keuangan yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Nah, pengaturan bersama dengan membentuk pembukuan terpisah dan NPWP spesifik untuk pengaturan bersama tersebut dapat dianggap sebagai kendaraan terpisah. Nah, kemudian operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Nah, pihak yang memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama disebut dengan operator bersama. Karakteristik utama dari operasi bersama adalah para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan. Nah, para pihak dalam peraturan bersama membagi semua kepentingan, yakni hak pengguna, hak kepemilikan atas aset yang terkait dengan pengaturan dalam pembagian yang ditentukan. Kemudian venture bersama. Nah, adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak memiliki pengendalian bersama atas pengaturan, memiliki hak atas aset neto atau aset bersih terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak dalam ventura bersama memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama yang disebut ventura bersama. Nah, karakteristik utamanya dari ventura bersama ini adalah para pihak memiliki hak atas aset neto pada pengaturan. Nah, semua pihak dalam ventura bersama memiliki hak aset neto atau ekuitas atas pengaturan bersama. Konsep hak atas hasil neto pengaturan kontraktual menentukan bahwa yang pertama, aset yang diikutsertakan dalam pengaturan atau diperoleh selanjutnya dalam pengaturan merupakan aset pengaturan bersama, bukan aset ventura. Kemudian para pihak tidak memiliki kepentingan secara langsung, tidak memiliki hak pengguna, hak kepemilikan, dan kemudian pengaturan bersama atau bukan venture bertanggung jawab atas utang dan kewajiban. Kemudian C, bagian setiap pihak adalah atas laba atau rugi yang terkait dengan aktivitas pengaturan, bukan bagian pendapatan
dan beban yang terjadi dalam pengaturan bersama. Jika pengaturan bersama dibentuk dengan kendaraan terpisah, maka perlu dilakukan penilaian lebih lanjut untuk menentukan apakah pengaturan bersama tersebut merupakan ventura bersama atau justru operasi bersama. Nah, penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama itu bentuk hukum pengaturan, yang kedua persyaratan yang disetujui oleh pihak dalam pengaturan kontraktual, yang ketiga fakta dan keadaan lain jika relevan. Kemudian yang selanjutnya adalah perlakuan akuntansi pengaturan bersama. Nah, yang pertama itu ada operasi bersama pengakuan dan pengukuran menurut PSAK 66, yakni tentang operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama. Nah, yang pertama aset. Nah, mencakup bagian atas aset ataupun yang dimiliki bersama. Yang kedua, liabilitas, mencakup liabilitas atas liabilitas apapun yang terjadi bersama. Dan yang ketiga, bagiannya atas pendapatan dari penjualan output yang dihasilkan dari operasi bersama. Yang keempat, bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama. Dan yang kelima, beban, mencakup bagiannya atas beban apapun yang terjadi secara bersama-sama. Nah, kemudian ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan, penyajian atas laporan-laporan yang diakui oleh para pihak atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban juga mengikuti ketentuan penyajian dalam PSAK yang relevan. Nah, pengaturan yang diatur dalam PSAK 67, pengungkapan berkepentingan dalam entitas lainnya, yaitu mensyaratkan para pihak untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi. Yang pertama, ada sifat, luas dan dampak keuangan dari kepentingannya dalam peraturan bersama, termasuk sifat dalam bentuk dampak hubungan kontraktualnya dengan investor lain yang memiliki pengendalian bersama saat peraturan bersama. Yang kedua, sifat dan perubahan risiko yang terkait dengan perubahan dengan kepentingannya dalam ventura bersama. Kemudian ada untuk mengetahui beberapa aspek di atas, para pihak mengungkapkan yang pertama, pertimbangan atas asumsi signifikan yang telah dibuat dalam menentukan yang pertama, sifat dari kepentingannya dalam pengaturan. Yang kedua, jenis pengaturan bersama di mana entitas memiliki kepentingannya. Kemudian ada informasi mengenai kepentingannya dalam peraturan bersama. Nah, kemudian ada ventura bersama. Dalam pengakuan dan pengukuran ventura bersama, mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15. Penyajian dan pengungkapan, penyajian atas laporan-laporan yang diakui oleh para pihak mengikuti ketentuan dalam PSAK 15. Terkait pengungkapan diatur dalam PSAK 67 yang mensyaratkan para pihak untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat, luas, dan dampak keuangan dari kepentingannya dalam pengaturan bersama, serta sifat dan perubahan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam ventura bersama. Nah, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.